Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Suaranya bisa masuk jelas terdengar. Untuk suara, apakah bisa masuk dan jelas terdengar di virtual Zoom-nya? Bisa terdengar ya suaranya ya untuk virtual Zoom. Terdengar, Pak. Ya, oke. Selamat pagi semua. Kita ketemu lagi di hari ini ya untuk mata kuliah KE konversi energi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada di mechanical, di teknik mesin, di mechanical engineering. Karena di teknik mesin itu ada namanya tahap proses pengubahan energi. Nah, dari bagian ini di energi itu mengenai energi itu aplikasinya sangat banyak bagiannya untuk pengubahan energi. Ada yang energi baru terbarukan, kemudian ada energi yang tak terbarukan. Lalu di hari ini kita melanjutkan ya perkuliahan yang sudah dilakukan di minggu sebelumnya, di minggu yang lalu. Untuk share screen-nya sudah mulai masuk dan bisa terlihat di layar untuk tampilan share screen-nya. Terlihat, Pak. Ya, oke. Jadi di bagian ini mengenai energi yang minggu lalu sudah diceritakan secara sederhananya tahapan proses pengubahan energi. Ada energi awal atau energi primer masuk ke dalam buy system. Ini disebut kalau ini dikatakan sebagai satu kesatuan sistem. Ada turbin, kemudian ada poros mekanik yang terhubung dengan generator, dan di bagian akhirnya ialah ingin menghasilkan elektrik atau energi listrik. Lalu alurnya seperti ini. Energi diawali dari energi fluida, berubah menjadi energi mekanik, poros, dan kemudian berubah menjadi listrik. Tahapan selanjutnya atau kondisi berikutnya, perubahan energi ini bisa dilakukan secara berulang, artinya bisa dikembalikan lagi atau bisa dirubah kembali ke kondisi bagian pertamanya yang diawali dengan memberikan energi listrik untuk menggerakkan poros, energi mekanik poros. Kemudian mekanismenya yang awalnya itu menggunakan turbin sebagai penghasil atau untuk menggerakkan generator, tetapi motor ini terhubung bukan dengan turbin, tetapi terhubung dengan pompa ya, yang awalnya turbin terhubung dengan pompa. Nah, pompa ini berfungsi untuk memindahkan fluida atau menggerakkan energi yang di dalam fluida tersebut.
Untuk fluida yang bisa dilakukan untuk memindahkan energi bisa menggunakan fluidanya bisa menggunakan fluida cair umumnya berupa cairan, misalnya memindahkan air yang ada di ketinggian di atas permukaan tanah, kemudian dipindahkan ke pada ketinggian yang lebih tinggi, misalnya 10 meter atau 20 meter, dapat menggunakan pompa tersebut dengan mengetahui heat pump atau kemampuan dari pompa tersebut. Ya, di bagian berikutnya sifat energi secara general atau secara umum yang sebelumnya itu menceritakan yang pertama mengenai nomor satunya itu ialah transformasi energi. Sifat energi secara umum bisa melakukan transformasi, artinya perubahan ya, perubahan energi. Yang dimaksud dengan transformasi inilah yang dikatakan sebagai transformasi, jadi perubahan dari berbagai macam energi. Lalu yang kedua, melakukan transfer energi. Nah, transfer energi ini ialah perpindahan panas. Jadi perpindahan panas atau proses pemindahan panas dari temperatur yang lebih tinggi ke bagian temperatur yang lebih rendah. Jadi prinsip dari heat transfer atau perpindahan panas ialah energi panas dapat ditransfer dari satu tempat ke tempat lainnya, dari material satu ke material lainnya. Nah, yang umumnya yang sudah mengambil mata kuliah perpindahan panas, ya ini adalah bagian dari transfer energi. Untuk proses transfer energi bisa dilakukan secara perpindahan panas secara konduksi, kemudian perpindahan panas secara konveksi, dan perpindahan panas secara radiasi. Nah, ilustrasi sederhananya seperti ini. Ini adalah proses transfer energi. Di bagian bawah memiliki energi yang lebih panas, yang diartikan sebagai sumber panas ya, heat source-nya. Di bagian bawah ini ada tungku pemanas, sumber panas, heat source. Lalu panas tersebut bertransfer atau berpindah. Yang pindah ini adalah heat-nya atau panasnya. Panas tersebut berpindah karena ada selisih temperatur antara temperatur yang ada di bagian bawah dengan sumber panas itu memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur yang ada di atas permukaan. Sehingga karena ada perpindahan panas inilah menyebabkan terjadinya transfer energi. Yang ditransferkan itu ialah energi panasnya. Jadi berbeda dengan kondisi transformasi. Nah, kalau transformasi energi ini kan energi fluida yang masuk itu berupa energi kinetik yang terkandung di dalam fluida, tetapi dikonversikan atau ditransformasikan berubah untuk bisa memutar turbin. Nah, turbin tersebut berputar terhubung dengan porosnya ini menyebabkan energi mekanik. Mekanik inilah yang menggerakkan generator, dan generator menghasilkan outputnya berupa energi listrik. Jadi berbeda ya antara transformasi energi dengan transfer energi. Untuk transfer energi hanya satu energi saja yang ditransfer, yaitu salah satunya yang di bagian ini dicontohkan merupakan energi panas saja yang dipindahkan karena ada selisih perbedaan temperatur. Ya, lalu yang ketiga, energi dapat pindah ke benda lain. Ini sebagai konsep awal atau teori dasarnya ya mengenai gaya mekanik. Kalau di mata kuliah sebelumnya yang sudah pernah mengambil mata kuliah fisika dasar 1, fisika dasar 2, atau mata kuliah statika struktur,
ada namanya gaya, gaya atau force atau kalau di sini dinotasikan dengan W ya. W itu artinya workingnya. Suatu gaya menyebabkan pergeseran. Jadi gaya yang bekerja pada sebuah benda, bendanya misalnya berupa kotak atau berupa tabung atau balok yang didorong dengan tenaga tertentu, misalnya tenaga manusia atau didorong dengan tenaga mesin. Ini adalah F-nya dikali dengan S. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti ini, di bagian ini ada tabung, ada apa? Ada balok ya atau kubus. Lalu ada gaya yang bekerja dari kiri ke kanan dengan nilai F. F-nya itu ya nanti bisa ditentukan berapa Newton dalam satuan Newton, 100 Newton, gaya yang bekerja atau 1000 Newton. Nah, gaya ini bisa berpindah energi. Jadi energi yang awalnya itu berupa F, F itu gaya, dapat pindah ke benda lain yang bendanya itu ialah ini balok atau kubus ya. Jadi balok atau kubus itu karena ada gaya yang bekerja mampu memindahkan posisi. Nah, ini yang dimaksud dengan energi dapat pindah ke benda lain. Jadi energi tersebut dapat memindahkan benda tersebut yang awalnya berada pada posisi 0, kemudian mengalami pergeseran selama atau sejauh ya, pergeseran M sejauh misalnya 2 meter, pergeseran dituliskan dengan notasi S. S itu adalah jaraknya sejauh 2 meter. Sehingga dituliskan F dikali dengan S. Jadi berapa Newton dikali dengan jarak yang dihasilkan dari perpindahan balok tersebut. Lalu di bidang yang lain atau kondisi yang lain untuk perpindahan energi, kalau diilustrasikan, kalau di bagian ini ada, kalau tadi berupa balok, lalu selanjutnya berupa bola atau lingkaran. Untuk gaya yang bekerja, menarik ya, tegak lurus dari bagian bola tersebut ke arah atas, lalu ada gaya tangensial pergeseran sehingga bola tersebut mengalami rotasi atau RPM, rotation per menit. Nah, ini lah hasil yang bisa bisa dihasilkan dari gaya tersebut yang menyebabkan adanya perpindahan energi dari energi yang diberikan bisa berpindah ke benda tersebut. Di bidang yang lain, applied-nya masalah energi. Ini masih cerita tentang energi untuk mechanical engineering ya. Ini berhubungan dengan putaran tadi, putaran poros turbin, putaran poros pompa, atau putaran poros yang terhubung dengan generator. Jadi ada gaya yang bekerja untuk memutar poros tersebut sehingga poros tersebut melakukan putaran dan menghasilkan nilai torsi. Torsi itu momen puntir ya. Torsi itu adalah momen puntir. F dikali dengan R. F ini adalah gayanya, berapa gayanya. R ini nilai radius ya. Radius dari apa? Bagian jarak ini. Jadi kalau misalnya semakin besar radiusnya, semakin besar nilai R-nya, maka nilai torsi yang dihasilkan juga semakin tinggi atau nilai momen puntir untuk memutar ini silinder tersebut akan lebih besar nilai momen puntirnya. Ya, oke. Itu merupakan bagian dari konsep energi. Lalu di bagian selanjutnya
sebelum masuk ke slide berikutnya ada sesi diskusi atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai energi, karena energi ini applied-nya atau aplikasinya yang nantinya bisa dimanfaatkan di mechanical engineering itu cukup banyak ya, luas, karena segala sesuatu itu pasti membutuhkan energi yang bekerja di dalam sistem mesin atau di dalam sistem peralatan atau di dalam sistem pembangkit listrik, kemudian atau di dalam sistem apa namanya, hal-hal yang diperlukan untuk mengkonversikan energi tersebut. Ya, di tahapan berikutnya, kalau tidak ada, saya akan memasukkan ke slide berikutnya untuk tampilannya sudah keluar di layar untuk tampilan share screen-nya. Sudah, Pak. Oke, jadi masih menceritakan yang sama ya, KE, konversi energi. Energi itu kalau di mechanical engineering, nanti kalau misalnya ada yang fokus ke peminatan konversi energi, nanti bisa saya sebagai pembimbing skripsi untuk tugas akhir tersebut untuk peminatan di konversi energi. Untuk konversi energi ya banyak sekali applied-nya, nanti Anda bisa melakukan riset atau kita melakukan penelitian bersama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan energi. Nah, untuk energi itu, kenapa energi perlu dilakukan pengkonversian atau perlu dilakukan pengubahan dan lain sebagainya, karena kebutuhan akan energi tersebut beragam ya. Kalau ada yang energi tersebut bisa langsung langsung dipergunakan, ada juga energi tersebut yang perlu dilakukan mekanisme tertentu untuk bisa mengubah energi tersebut menjadi energi yang lain atau energi yang baru, sehingga energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan. Ya, oke, di tahapan selanjutnya nah, ini salah satu juga bagian dari energi, merupakan konsumsi ya, konsumsi energi, seperti misalnya energi awal ya, energi awal atau energi yang pertama kalinya itu berasal dari yang saat ini masih banyak dikembangkan atau banyak dipergunakan, ialah masih banyak menggunakan bahan minyak, energi yang berasal dari minyak, lalu gas alam, dan batu bara. Nilai-nilai tersebut, ini kebetulan data yang diperoleh di tahun 2016, tapi nilai tersebut ya pasti akan meningkat ya. Yang data yang diperoleh itu di tahun 2016 sudah mencapai 5,9%, di tahun selanjutnya ya pasti akan mengalami peningkatan akan kebutuhan energi primer tersebut seperti energi minyak, gas, dan batu bara. Lalu konsumsi energi terbesar di Indonesia di 2016 ini umumnya masih didominasi oleh minyak bumi 41%, batu bara 36%, dan gas 19% atau gas alam. Minyak bumi ya sampai saat ini juga masih banyak kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak seperti bensin, solar, minyak tanah, atau gas bahan yang berbahan kendaraan yang berbahan bakar gas, serta
batu bara. Untuk batu bara ini umumnya banyak digunakan di pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik menggunakan sumbernya itu untuk menghasilkan panas menggunakan batu bara. Sementara produksi minyak di Indonesia hanya mampu mencukupi 55%. Nah, ini yang menjadi challenge atau menjadi hal-hal alternatif bagaimana mengembangkan dari hal kondisi tersebut atau dari hal-hal ini di tahun 2016 yang mengalami peningkatan secara terus-menerus untuk mencukupi kebutuhan energi bisa melebihi dari 55%. Yang perlu dilakukan nanti jika ada yang berminat, kita coba untuk melakukan riset bersama mengenai renewable energy atau energi baru terbarukan atau energi alternatif selain menggunakan energi bahan bakar ya, bahan bakar minyak bumi atau batu bara atau gas. Jadi banyak alternatifnya ya, bisa memanfaatkan turbin angin atau bisa juga memanfaatkan cahaya matahari, solar cell, atau bisa juga memanfaatkan wave, gelombang air laut atau ombak ya. Itu juga energi alternatif atau energi baru, renewable energy. Kemudian energi yang tak akan habis itu seperti energi gravitasi. Energi gravitasi juga masih perlu banyak dieksplor, bagaimana mengembangkan riset-riset yang berbasis atau memanfaatkan energi gravitasi untuk bisa menghasilkan energi listrik. Lalu ada lagi yang memanfaatkan energi suara, vibrasi, getaran dari suara kebisingan, misalnya kebisingan di pabrik atau kebisingan di daerah tempat stasiun kereta api atau di daerah terminal kendaraan yang mengeluarkan suara-suara bising dari motor kendaraan atau dari mobil atau di pinggir jalan, suara-suara bising tersebut itu bisa dikonversikan dengan mekanisme tertentu untuk menghasilkan listrik atau energi listrik. Nah, ini juga menjadi hal yang cukup topik yang menarik ya untuk by riset atau di bagian penelitian ya, ketika itu dikembangkan, karena bisa menggantikan ketergantungan dari energi-energi yang dari berbahan bakar fosil. Lalu untuk energi EBT, ya ini EBT itu energi baru terbarukan atau renewable energy pada 2016, kebetulan datanya didapatkan ya di 2016 itu mengalami pertumbuhan 7,1%. Untuk perkembangannya ya di tahun-tahun ini ya akan lebih meningkat ya teknologi yang bisa dikembangkan dari energi terbarukan tersebut. Di 2016 mengalami penumbuhan energi 7,1% dengan nilai tertinggi dalam 10 tahun terakhir, rata-rata 4,7%, namun porsi energi baru terbarukan konsumsi energi dapat mencapai pada nilai 1%. Nah, karena hal ini masih banyak kendaraan atau pabrik atau peralatan-peralatan teknik yang menggunakan produksi minyak yang berasal dari fosil, emisi CO2 atau karbon dioksida di Indonesia dari penggunaan energi meningkat 7,6%. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu dikembangkan
bagaimana mengurangi emisi CO2 tersebut, karbon dioksida yang dihasilkan dari polusi kendaraan. Alternatifnya ialah menggunakan renewable energi atau energi baru terbarukan. Ya, oke. Lalu antara tahun 2000 dan 2015 penggunaan energi total konsumsi final tumbuh 36% dengan minyak 39% dan biomas 35% sebagai sumber yang dominan. Kemudian untuk penggunaan energi terbesar di Indonesia tahun 2015 itu masih didominasi di sektor home ya, atau di sektor rumah tangga. Sekitar 38% dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan rumah seperti kebutuhan memasak, keperluan memanaskan air, lalu keperluan rumah makan dan lain sebagainya. Lalu di bidang industri dan jasa ini 29% serta diikuti transportasi. Transportasi ini banyak kendaraan yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil, bahan bakar berbahan bakar minyak 27%. Nah, kalau digambarkan di bagian ini ditampilkan dalam diagram P chart ya, tampilan diagram P antara tahun 2000 datanya yang diperoleh ya, tetapi ini hanya sebagai gambaran ya antara tahun 2000 dan 2015. Untuk tahun berikutnya 2016, 17, 18, 19 dan saat ini ya pasti akan mengalami perubahan. Kita bisa memprediksikan perubahan tersebut dengan membaca dari grafik P chart tersebut. Untuk tahun 2000 masih banyak penggunaan energi di 44% di home, di rumah tangga. Lalu mengalami pengurangan kondisi tersebut 2015 telah ditemukannya atau banyak dipergunakan kompor ya, kompor listrik atau kompor yang menggunakan baterai atau kompor yang menggunakan tenaga solar cell, cahaya matahari. Sehingga penggunaannya mengalami pengurangan atau penurunan sekitar 8 atau 6% ya, 38 menjadi 44 menjadi 6% pengurangan. Kemudian 8% berubah menjadi 4%. Ya, ini 8% berubah menjadi 4%, artinya mengalami pengurangan penggunaan energi, penggunaan non-energi. Lalu 17% berubah menjadi 27%, artinya mengalami peningkatan di bagian tersebut untuk transportasi. Nah, di sini masih banyak ya pabrikasi alat kendaraan, motor, mobil yang di produsen itu masih banyak menggunakan bahan bakar fosil sehingga mengalami peningkatan yang awalnya itu di tahun 2000 17% meningkat menjadi 27%, jadi mengalami peningkatan sebanyak 10%. Kemudian untuk ke industri dan jasa. Nah, industri dan jasa ini mengalami peningkatan 1% untuk kebutuhan energi tersebut. Oke, lalu di bagian berikutnya bagaimana mengenai kondisi kita di bagian ini pendapatan domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Untuk Indonesia, populasi, penggunaan energi dan produksi listrik pada kalau diperkirakan untuk di tahun 2030 di 2030. Untuk tahun 2030
tahun awalnya data kebetulan didapatkan itu di tahun dasarnya itu tahun 2015, data yang diperoleh untuk PDP-nya pendapatan domestik bruto 2,8 di tahun 2030 diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 6,2 US dollar juta ya dalam satuan ya PDP-nya. Pertumbuhan rata-rata per tahun itu sekitar 5,3%. Populasi, konsumsi energi final. Nah, ini yang menjadi perhatian lagi, berapa besar konsumsi energi yang dibutuhkan untuk tahun-tahun tersebut dari tahun 2015 sampai di tahun 2000, diperkirakan karena perkiraan itu ya bisa saja mengalami perubahan atau bisa juga sesuai dengan apa yang dituliskan karena ini merupakan prediksi atau perkiraan. Diperkirakan pertumbuhan rata-rata per tahunnya itu 2,2% untuk nilai konsumsi energi final. Lalu untuk produksi listrik juga mengalami perubahan yang awalnya itu di tahun 2015 239 TWh watt hours berubah menjadi ini theta watt hours satuannya 491,8 239 berubah menjadi 491, artinya mengalami keningkatan sekitar 5,1% kenaikannya. Oke, lalu selanjutnya Indonesia merupakan pengguna energi terbesar di zona Asia Tenggara karena kita berada di sana di zona di Asia Tenggara, yaitu lebih dari 36% penggunaan energi primer Asia Tenggara. Nah, apa yang dimaksud dengan energi primer? Energi primer itu ya energi pokok atau energi dasarnya ya salah satunya tadi adalah energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi, gas, kemudian batu bara itu merupakan energi primer. Kemudian yang selanjutnya ialah antara tahun 2000 dan 2015 produk domestik bruto Indonesia mengalami perubahan atau pertambahan 2 kali lipat dan kebutuhan listrik mengalami peningkatan. Nah, ini juga hal yang pasti ya karena bertambahnya populasi manusia dan kebutuhan tersebut akan mengalami peningkatan. Indonesia bertambah 2 kali lipat dan kebutuhan listrik meningkat naik menjadi 150%. Diperkirakan dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit. Nah, ini juga banyak sekali di bagian ini tahun-tahun di era ini banyak dibuat pembangkit listrik ya dengan kapasitas gigawatt per tahun nanti diproyeksikan bisa sampai di tahun 2030. Untuk penggunaan teknologi pendingin ruangan yang lebih efisien diperkirakan mampu menghemat tagihan pelanggan listrik sampai 690 juta per tahun di tahun 2030 serta terdapat potensi penghematan energi di sektor transportasi Indonesia melalui penggunaan sepeda motor listrik. Nah, ini hal lagi yang banyak dilakukan untuk menghemat energi ya, salah satunya alternatifnya menggunakan sepeda motor listrik. Lalu bagaimana mekanisme atau proses pengkonversian energi tersebut? Oke, sampai saat ini atau sebelum masuk ke
slide selanjutnya ada yang ingin ditanyakan atau yang didiskusikan? Ya, oke. Kalau tidak ada, saya akan coba masuk lagi ke di share screen-nya untuk tampilannya. Apakah sudah keluar untuk tampilan share screen-nya? Oke, untuk suaranya bisa keluar untuk tampilan share screen-nya. Di layar bisa masuk, bisa terlihat untuk tampilan share screen. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi mengenai proses tadi pengubahan energi, pengkonversian energi yang awalnya dari energi primer, energi utama ya, energi primer itu berupa bahan bakar. Bahan bakar itu bisa diperoleh dari bahan bakar cair atau bahan bakar gas atau berupa bahan bakar padat. Eh, ini adalah prosesnya, mekanismenya kalau kita lihat secara pergerakan atau secara video, short video, bagaimana cara kerja dari mesin four stroke untuk menghasilkan energi mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nova Wilianto. Teman-teman, kali ini kita akan coba membahas yaitu mesin 4 langkah atau mesin 4 tak. Apa itu mesin 4 tak? Yaitu adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Sekarang ini banyak sekali yang menggunakan metode 4 langkah ini. Salah satunya ada di sepeda motor yang sering kita pakai, ada juga di mobil, kemudian di kapal, kemudian ada juga di alat-alat berat dan yang lainnya. Lantas 4 langkah itu apa saja? 4 langkah itu adalah yang pertama, itu adalah langkah hisap. Nah, langkah hisap ini adalah pergerakannya dari TMA atau titik mati atas, jadi TMA, kemudian menuju ke TMB atau titik mati bawah, atau posisi piston itu bergerak turun ke bawah, sehingga dia mengakibatkan menghisap O2 dari intake valve atau katup hisap. Nah, itu menghisapnya adalah bahan bakar kalau untuk bahan bakar campur udara, kalau untuk mesin bensin. Kalau untuk mesin diesel dia hanya udara saja. Itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi ini adalah pergerakan piston dari TMB menuju ke TMA atau posisi piston dari bawah menuju ke atas. Posisi ini bersamaan dengan posisi dari valve atau katup intake dan exhaust itu tertutup, sehingga tidak ada celah untuk keluarnya udara. Nah, ini akan menimbulkan kompresi. Nah, kompresi di sini udara menjadi panas. Jika dia pada mesin diesel, maka dia di langkah akhir ini akan disemprotkan bahan bakar melalui injektor. Kalau di mesin bensin yang dikompresi adalah udara dan bahan bakar, kemudian di akhir langkah kompresi di sini dia akan dipercikkan busi atau spark plug. Kemudian langkah yang ketiga, karena terjadi ledakan pada akhir kompresi itu, maka piston akan terdorong dari TMA menuju ke TMB atau posisi piston akan bergerak turun seperti ini. Berbarengan karena ada gaya ledakan, dia akan terdorong ke bawah. Ini dinamakan langkah usaha.
Setelah sampai bawah, ini masih ada ayunan ke atas. Karena sisa ledakan tadi gayanya ada gaya inersia. Nah, pada langkah keempat ini adalah dinamakan langkah buang. Langkah buang ini pergerakan piston dari TMB menuju ke TMA, atau pergerakan piston itu bergerak ke atas. Posisi dari valve atau katup itu yang exhaust itu akan terbuka, sehingga sisa dari bahan bakar itu akan didorong keluar melalui exhaust. Di akhir langkah itu akan terjadi namanya overlapping. Nah, ini overlapping di sini itu adalah perpindahan antara intake dan exhaust. Nah, perpindahan dari langkah buang menuju ke langkah hisap. Nah, setelah ini dia akan masuk ke langkah hisap dan seterusnya. Siklus ini akan bekerja secara terus-menerus. Jadi dalam satu siklus ini dia membutuhkan 2 kali putaran crankshaft dan 1 kali putaran camshaft untuk menghasilkan satu tenaga itu. Mungkin itu cukup sederhana untuk pemahaman mesin 4 tak. Langkah hisap yang pertama, kemudian langkah kompresi, terjadi ledakan, kemudian jadi langkah usaha, kemudian yang terakhir adalah langkah buang. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan Ya, oke. Baik. Jadi itu yang tadi bagian dari